Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah kita kepanggih malih kangge nglanjutaken ngaji dari saking kitab Tarikhul Hawadits wal Af'al Nabawiyah karanganipun Abu Yal Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah. Ingkang pertemuan yang lalu kita pun bahas tentang a'mam wa ammat, saudara bapake Kanjeng Nabi lan saudara saudari bapake Kanjeng Nabi. Ada 12 nomor 13 antara khilaf situ. Kemudian kita beliau melanjutkan dengan banu a'mamihi, sepupu, misan. Dimana di awal beliau menyebutkan tentang putra-putri ini paman Kanjeng Nabi Abu Thalib. Perlu diingat bahwa Abu Thalib adalah saudara sekandung Said Abdullah. Jadi sebapak plus seibu. Jadi urutane Kanjeng pengasuhane Kanjeng Nabi niku yang kemudian kedepannya dipakai di wilayah atau perwalian nikah, perwalian urusan. Jadi perwalian niku nek kita membahas tentang fikih bukan hanya soal wali nikah, termasuk wali sing ngurusi segala macam. Dan memang urutannya nggih ngoten, karena tentang fikih mangke diurutke pertama bapak, nek bapak mboten enten mangke mbah saking bapak, nek mbah saking bapak mboten enten saudara kandung. Tapi karena Kanjeng Nabi mboten gadah saudara kandung napa saudara sebapak, akhirnya langsung pindah ke paman, paman sekandung. Dan niku perwalian niku bukan cuma soal ngurusi akad nikah tok niku mboten, tapi juga mendidik, merawat dan juga memberikan nafkah. Jadi nek bahas fikih wilayah perwalian niku bukan hanya soal wali nikah. Tapi nek sakniki sing digoleki niku asobah. Nek wis dulure wis mati duwite akeh terus rebutan ngaku-ngaku dulur kabeh gitu. Padahal zaman uripe sengsara apa ora ya ora ngerti. Ya. Lah Abu Thalib niki mboten. Abu Thalib niku karena merasa sebagai saudara kandungnya Abdullah, terus juga mendapatkan pesan dari ayah beliau Abdul Muthalib untuk merawat Kanjeng Nabi, maka kemudian Nabi pun dirawat. Walaupun secara kehidupan, secara ekonomi saat itu Abu Thalib bukan orang kaya, bukan orang kaya. Itulah sebab kenapa di usia Nabi saat usia 12 tahun, dijak kali Abu Thalib untuk ikut dagang ke Syam. Jadi Nabi dagang usia 12 tahun ikut dagang ke Syam itu mboten kayak kados kita niki rekreasi napa iseng-iseng niku mboten, memang kebutuhan saat itu. Memang kebutuhan saat itu. Dan niku lomone Abu Thalib dalam kondisi yang sedemikian rupa tapi tetap gelem ngopeni ponakane. Bahkan memperlakukan keponakannya sama persis seperti anak kandung beliau. Makanya Kanjeng Nabi kali Abu Thalib niku wis napa istilahipun utang jasa. Makanya ada kisah banyak mengenai sosok Abu Thalib. Di mana Abu Thalib sini disebutkan punya anak 5 afwan. 5. Ada Thalib, ada 6 berarti 6. Ada Ali, Thalib, Aqil, Ja'far, Ummu Hani sama Jumanah. Yang semuanya tadi semua putra-putrinya Abu Thalib semuanya masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW kecuali yang Jumanah. Jumanah ini tidak disebutkan sejarahnya. Adapun Ummu Hani, Ja'far, Aqil, Thalib meninggal waktu masih kecil. Kemudian selanjutnya beliau Abu Said Muhammad Maliki rahimahullah taala melanjutkan ke putra-putrinya Al-Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib. Niki paman Nabi yang juga usianya tidak terlalu jauh karena disebutkan hanya 2 atau 3 tahun. Dan mengenai Islamnya beliau ini ada khilaf. Ada yang menyebutkan bahwa beliau sudah Islam sebelum Nabi hijrah.
Abbas ini disebutkan sudah Islam sebelum Nabi hijrah, tapi memang sengaja ditinggal di Mekah untuk apa bahasa hari intel. Ya, jadi itu untuk mengirimkan kabar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa Abbas ini baru masuk Islam di sebelum Fathu Mekah. Ya, sebelum Fathu Mekah. Dengan dasar apa? Dengan dasar Abbas ini ketika perang Badar, ya, tertawan, beliau juga bayar. Ya, bayar tebusan bahasanya, bayar tebusan. Karena kalau memang beliau sudah Islam, harusnya saat itu beliau tidak menjadi tawanan. Jadi yang penting ada khilaf lah, ada yang menyatakan sebelum hijrah Nabi hijrah, ada yang menyatakan saat Fathu Mekah. Di mana Abbas bin Abdul Muttalib ini ya, punya beberapa putra, di antaranya yang paling masyhur, yang kita sering dengar adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Dengan julukan ya, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib wa huwa rabbaniyyu hadhil ummah. Ya. Rabbani ini kenapa? Pendeta berarti ya. Semacam pendetanya umat Islam ini. Karena beliau orang yang mendapatkan doa langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mendoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah orang ini Abdullah ini dalam perkara agama dan ajarilah dia takwil. Nah, kemudian hampir semua tafsir ya, Al-Quran itu salah satu sumber utamanya adalah Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini usianya tidak beda jauh sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Ya, tidak beda jauh. Jadi sepupunya Kanjeng Nabi, sepupunya Kanjeng Nabi, tapi dengan usianya Hasan Husain yang cucunya di Nabi jaraknya tidak terlalu jauh. Karena Sayyidina Abbas ini pertama kali ikut perang kalau tidak salah di perang Khandaq. Ya, di usia beliau 12. Usia 12. Jadi jarak sama Sayyidina Hasan sekitar 8 tahunan. Jadi tidak terlalu jauh. Dan Abdullah ini bukan anak pertama ya. Jadi diingat-ingat bahwa Abdullah ini bukan putra pertamanya Sayyidina Abbas. Cuman memang yang paling masyhur Abdullah bin Abbas. Kemudian di antara keturunannya Sayyidina Abbas yang dari Abdullah ini yang kemudian mendirikan kekhilafahan Abbasiyah yang pusatnya dulu di Baghdad. Ya. Jadi kerajaan Abbasiyah itu adalah keturunan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian putra Sayyidina Abbas yang kedua adalah Al-Fadl. Ya, Al-Fadl. Kemudian Katsir. Kemudian Tamam. Ya. Kemudian Qutham. Ya, Qutham. Qafah di dhammah niku, Qutham. Al-Fadl sama Qutham. Al-Fadl dan Qutham ini adalah yang ikut memandikan jenazahnya Nabi. Ya. Jadi ketika Nabi wafat, yang memandikan jenazah Nabi itu adalah Sayyidina Ali, kemudian Al-Fadl, Qutham, sama Syakron. Syakron itu budak Kanjeng Nabi yang dimerdekakan. Ya. 4 orang ini yang kemudian memandikan jenazahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang turun ke dalam liang lahat itu Sayyidina Ali, Qutham dan Fadl. Ya. Ali, Qutham, Fadl. Kemudian Ma'bad, putra Sayyidina Abbas yang selanjutnya Ma'bad wa Abdurrahman wal Harith, Ubaidullah. Jadi ada Abdullah, ada Ubaidullah. Kemudian ada Mishar, kemudian ini kalau nama dulu biasanya namanya Subaih, bukan Sobih. Ya, tapi di terjemahan yang dibawa sama Ustaz Zul tulisannya Sobih. Kemudian Ummu Habibah, wa fi ba'dil kutub Ummu Habib. Sebagian kitab disebutkan namanya bukan Ummu Habibah tapi Ummu Habib. Wa Sofiyah, kemudian ada Aminah, fi ba'dil kutub Aminah. Aminah dan Aminah niku beda nama dan beda arti. Ya. Aminah orang yang merasa aman. Aminah. Ya. Aminah orang yang beriman. Ya. Kulluhum abnaul Abbas ibn Abdul Muttalib. Semuanya yang di atas tadi adalah putra-putri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ada Abdullah, Fadl, Katsir, Tamam, Qutham, Ma'bad, Abdurrahman, Harith, Ubaidullah, Mishar, Subih atau Sobih, Ummu Habibah, Sofiyah, Aminah. 14. Ya.
Wong biyen anak akeh-akeh. Wong saiki telu wis mumet ya. Ya. Kemudian ibunya hampir dari semua putranya Abbas ini ibunya dikenal dengan nama Ummul Fadl. Ummul Fadl bintul Harith. Ummul Fadl bintul Harith. Di mana Ummul Fadl bintul Harith ini adalah saudari dari salah satu istri Nabi yang bernama Maimunah bintul Harith. Jadi Abbas niki yo palike Kanjeng Nabi. Ya, juga peripean kalih Kanjeng Nabi. Ini nanti ada beberapa kisah tentang Ummul Fadl dan Sayyidah Maimunah bintul Harith radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya beliau melanjutkan dengan putra-putri dari Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Zubair bin Abdul Muttalib. Ada namanya Abdullah bin Zubair bin Abdul Muttalib, kemudian Urwah bin Zubair. Urwah niki nama laki-laki ya. Urwah ini nama laki-laki. Jadi ojo terus mentang-mentang sik belajar bahasa Arab pokoknya ana tak marbutohe berarti muannats iku ora ngono ya. Ya Urwah itu nama laki-laki. Urwah bin Zubair. Berarti Urwah bin Zubair ini ada dua, ada Urwah bin Zubair bin Abdul Muttalib, ada Urwah bin Zubair bin Awam. Ya, Urwah bin Zubair bin Awam. Tapi kalau disebut Urwah bin Zubair, biasanya yang dimaksud adalah bin Awam tadi. Ya, karena beliau salah satu orang tabi'in, karena beliau lahir setelah Nabi wafat, jadi beliau putra sahabat. Ya, kemudian beliau menjadi pemuka tabi'in. Tapi ada juga nih disebut Urwah bin Zubair bin Abdul Muttalib, jadi sepupunya Kanjeng Nabi. Wa Urwah, kemudian ada Ummul Hakam, kemudian Dhuba'ah. Ya. Ada yang membaca Dhuba'ah, ada yang membaca Dhoba'ah. Kemudian Tahir, ya, kulluhum abna'uz Zubair. Semuanya adalah putra-putri dari Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Kita di awal sudah bahas bahwa di antara pamannya Nabi yang muttafaq, ya, disepakati para ulama yang masuk Islam dari laki-laki hanya Hamzah dan Abbas. Hamzah dan Abbas. Sementara dari perempuan hanya Sofiyah. Itu yang muttafaq. Semua ulama sepakat 3 orang ini masuk Islam. Adapun yang lain, ya, ada beberapa yang diperselisihkan. Ya. Jadi Zubair ini disebut tidak sempat mendapati Nabi diangkat sebagai Nabi. Ya. Jadi dari semua pamannya Nabi tadi, itu saat Nabi diangkat menjadi Nabi itu yang masih hidup hanya beberapa. Ya. Sehingga maklum ketika hampir semua pamannya Nabi kemudian tidak masuk Islam. Ya. Hal yang umum. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Sa'id Al-Maliki dengan putra-putri dari Sayyidina Hamzah. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib ini juga sama dengan Abbas, ya, sama jaraknya sama Nabi tidak terlalu jauh, 2-3 tahun. Bahkan Sayyidina Hamzah ini adalah salah satu saudara sepersusuan Nabi. Karena Sayyidina Hamzah pernah disusukan kepada Thuwaibah Al-Aslamiyah. Ya. Jadi Thuwaibah Al-Aslamiyah niku pernah nyusoni Sayyidina Hamzah, kemudian Rasulullah, kemudian Abu Salamah. 3 orang ini pernah menjadi saudara sepersusuan yang mana semuanya nyusu kepada Thuwaibah Al-Aslamiyah. Kemudian Sayyidina Hamzah ini masuk Islam lucu, kok lucu, unik, ya. Karena disebutkan di tahun kelima setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, Sayyidina Hamzah ini keluar berburu. Zaman biyen hiburan ini berburu, gitu. Nah, awakmu saiki hiburan nonton Piala Dunia gitu ya, PS. Ya, jadi Sayyidina Hamzah ini berburu pulang masuk ke kota Mekah. Saat di kota Mekah ini tiba-tiba ada satu perempuan, seorang budak perempuan, ya, marani Sayyidina Hamzah, terus wadul ngomong, "Wahai Hamzah, aku mau ndelok ponakanmu Muhammad dipisoi karo Abu Jahal." Ya, aku mau ndelok ponakanmu Muhammad dipisui karo Abu Jahal. Tapi Muhammad ora balas apa-apa. Nabi dipisohin itu biasa saat itu ya. Nabi dipisohin itu biasa. Karena memang di saat itu musuhnya Nabi hampir semua orang di Mekah. Tapi ketika dilaporkan ke orang lain, berarti si orang ini merasa bahwa
Ya, ejekan atau hinaan yang disampaikan Abu Jahal kepada Nabi itu sudah melebihi batas. Makanya sampai dilaporke. Karena kalau cuman biasa, ini ku wis biasa zaman itu ya, zaman itu biasa. Maka Sayyidina Hamzah yang saat itu sebenarnya belum Islam, sebenarnya belum syahadat. Ya. Emosi karena yo ponaan yo saudara sepersusuan. Ya. Emosi terus beliau naik kuda bukan ke rumah tapi mampir ke Masjidil Haram. Jadi karena dulu di sekitar Ka'bah niku ada semacam tempat dudukan untuk duduk-duduknya orang pembesar-pembesar Quraisy. Dan Hamzah datang naik kuda ya, menuju ke ke tempat dudukan tadi ya. Terus manggil Abu Jahal berdiri, itu Abu Jahal dipukul dengan qaus, dengan apa? Sing gaya panah niki apa istilah iki? Busur. Ya, dengan busurnya. Ya. Dibusur keplak piye lah suaranya lah ya. Sampai berdarah. Ya, sampai berdarah. Kemudian Sayyidina Hamzah ngomong ya, bahasanya intinya inilah kok kowe wani ini misohi Muhammad sementara aku ini dhuwur berada di atas agamanya Muhammad. Ya. Nek kowe wani saiki sing mbok pisohi mau Muhammad balik nang aku. Ya. Artinya ditantang Abu Jahal untuk menghina Hamzah seperti dia menghina Nabi Muhammad. Wah ini wis mulai bakal iku nek ndak dilerai ono keributan antar suku iku ya. Ketika beberapa orang dari Bani Makhzum sukune Abu Jahal niku mulai mau bela Abu Jahal ini top ojo. Memang aku wis berlebihan misohi mau. Ya, bahkan orang kafir pun saat itu yang sudah jelas punya memusuhi Kanjeng Nabi masih punya standar berlebihan ataupun ndak. Jadi orang dulu niku wong biyen niku musuhan tapi ana batese. Fair. Ya. Jadi orang terus musuhan kabeh disikat kabeh niku mboten. Ya. Semua segala cara dihalalkan niku mboten. Abu Jahal misohi Kanjeng Nabi, ya menghina Nabi Muhammad melebihi batas. Dibalas Sayyidina Hamzah, sukune Abu Jahal meh belo. Abu Jahal sing nyegat. Yang mencegat sukunya untuk membela Abu Jahal ini Abu Jahal dewi. Dan dia mengakui bahwa aku mau berlebihan, melebihi batas. Iki awake dhewe kudu belajar ngene iki. Ya. Orang yang non muslim ya tidak beriman kepada Allah tapi masih tahu batasan. Ya. Nah, awake dhewe wis meh jabat, meh nyalon kabeh disikat gitu. Ya billah. Jangan sampai begitu. Kemudian Sayyidina Hamzah setelah ngomong gitu, dilerai, Abu Jahal yang ngakui bahwa dia sudah berlebihan, terus balik ke rumahnya Arqam bin Abi Arqam untuk menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Ya, jadi Sayyidina Hamzah yang tahunnya bersamaan dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar di tahun ke-5 Hijriah. Di antara putranya Hamzah adalah Umarah binti Hamzah. Umarah kayak nama laki. Ya, Allah alam. Umarah binti Hamzah. Karena memang panggilan beliau adalah Abu Umarah. Panggilannya Sayyidina Hamzah itu Abu Umarah. Kemudian Ya'la bin Hamzah. Kemudian Fatimah bintu Hamzah. Fatimah bintu Hamzah ini yang kemudian disebut wa zaujuha, suami dari Fatimah binti Hamzah adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad. Sahabat Nabi yang namanya Miqdad ibn Aswad. Jadi disebutkan Miqdad bin Aswad salah satu sahabat yang Kanjeng Nabi sing paling ganteng. Nek duwe anak pengen ketok ganteng kayak jeneng Miqdad wae lah ya. Ben ganteng. Nek bapake sembuh lah. Ke Aswad. Miqdad. Oh Aswad. Ya. Niku putra-putri ini Sayyidina Hamzah. Nek meh kayak jeneng Yoyon ya izin sik to Mbak Abah itu ya. Setoran sik apa piye lah. Wallahu alam shawab. Ini nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi karena ada beberapa nama yang memang perlu dikisahkan di sini.
Insyaallah kita lanjut di Darul Hawadits di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.